Nah, bagian ketiga, sebelum yang terakhir nanti kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, saya sampaikan mengenai masyarakat adat, bagaimana sebenarnya kearifan lokal ini berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi ada satu riset, Bapak Ibu sekalian, di 88 lokasi sebetulnya mengenai kehidupan masyarakat adat ini. Di sini saya sebutkan persentuhan masyarakat adat dengan komoditi dan budaya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam jenis sumber daya alam ya, misalnya ada hutan, pertanian, pesisir, dan laut, gitu ya. Lalu kemudian ada pemanfaatan barang dan jasa, gitu ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, begitu. Maka kita bisa lihat di sini ada 174 jenis, gitu ya. Apakah itu barang atau jasa ya? Barang itu misalnya hal-hal yang bisa dimakan dan seterusnya. Jasa itu adalah hal-hal yang menjadi sumber air dan lain-lain seperti itu, kita anggap jasa. Itu sangat banyak sebetulnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat adat ini. Nah, sehingga karena di sini pemanfaatannya juga berjangka pendek, menengah, panjang, sebenarnya dalam konstelasi pemanfaatan sumber daya alam, secara inheren ya dalam konstelasi sosial budaya itu sudah mencukupi ketahanan pangan mereka sebetulnya. Kenapa? Karena baik barang maupun jasa itu ada yang diambil harian, bulanan, tahunan, 10 tahunan, kayu kayak gitu, yang sangat penting untuk kehidupannya. Dan seluruh aspek ini diatur melalui kebudayaan. Nah, dari survei tadi ada sekian sederet aspek yang dasarnya bukan peraturan dari pemerintah, tapi dari sosial budaya kearifan lokal itu. Misalnya pengaturan pemanfaatan perlindungan konservasi, mengendalikan perilaku satwa liar aja mereka punya cara. Ya. Pengetahuan mengenai manfaat jenis tumbuhan, kerajinan tangan, wisata bahari, dan seterusnya, termasuk identifikasi kualitas benih, bibit yang baik dan seterusnya itu sudah ada di situ. Jadi sebenarnya kalau kita melihat prototipe ya dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka kita bisa melihat praktek-praktek ekonomi budaya dari masyarakat adat ini yang selalu bersentuhan gitu ya, dengan komoditi maupun dengan kebudayaan mereka. Nah, itu sudah banyak sebetulnya kita ketahui bagaimana persoalan ini mestinya dilestarikan juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nah, tetapi pada caption kedua ini saya menyampaikan diagram saja bahwa kebijakan nasional kita itu masih terus-menerus menyempitkan ruang hidup masyarakat itu, gitu ya. Pengakuan masyarakat adat ini sangat berbelit-belit ya, tergantung pada perda, tergantung pada administrasi yang rumit dan seterusnya itu. Sementara di sisi lain itu boleh dibilang masyarakat adat ini kalah cepat ya dengan pelayanan-pelayanan investasi usaha besar gitu ya ke sana. Nah, implikasi dari itu tentu dari waktu ke waktu boleh dibilang sebenarnya terpinggirkan. Kalau kita melihat banyak sekali kasus kaitannya dengan masyarakat adat ini, kita segera mengetahui ada persoalan-persoalan perizinan, ada persoalan-persoalan hal-hal lain gitu yang menjadi konflik dan sengketa, ya itu terjadi dari waktu ke waktu sana. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi tadi bagaimana persoalan-persoalan sengketa hak dan seterusnya ini yang sering sekali juga masuk ke pengadilan misalnya menjadi tuntutan-tuntutan resmi dari perusahaan, itu juga saya melihatnya tidak seimbang di sana. Kenapa begitu? Karena seperti tadi saya katakan, upaya untuk menyediakan pelayanan publik bagi perusahaan-perusahaan besar itu cepat, mendapatkan pengesahan dari berbagai macam surat menteri, bupati, dan seterusnya, tetapi
upaya-upaya untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat ini segera mendapatkan pengakuan itu lambat sekali. Nah, dari proses seperti itu tentu saya melihatnya tidak adil ya kalau diletakkan di pengadilan, yang dituntut adalah surat resminya, hukum positifnya gitu. Padahal kita mengetahui sebetulnya ada ketimpangan bagaimana negara memberikan pelayanan kepada masyarakat adat ini. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan yang terkait dengan benturan nilai-nilai ya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan masyarakat adat itu. Nah, ini adalah segala sesuatu yang tadi saya sampaikan, ada ketidakseimbangan misalnya, selalu kita punya rumusan mengenai hak menguasai oleh negara dan seterusnya, persatuan bangsa dan seterusnya, dengan standar seperti itu, kemudian masyarakat adat ini menjadi subordinasi atas kepentingan nasional tadi. Nah, itu belum selesai sebenarnya. Ya, ketimpangan kepentingan terkait dengan masyarakat adat tadi sebenarnya adalah juga menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk kita bicarakan, terutama kalau kita melihat upaya-upaya untuk mempercepat investasi. Sebenarnya ada instrumen yaitu mencegah monopoli dari perkembangan investasi-investasi itu. Nah, mencegah monopoli ini sangat penting karena adanya monopoli tentunya membangun kekuatan-kekuatan baru oleh perusahaan-perusahaan itu untuk menguasai segala bentuk sumber daya alam. Nah, saya sampaikan paling tidak di sini ada 6 sumber hukum kira-kira gitu ya yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan monopoli itu, baik di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Pertambangan, lahan pertanian berkelanjutan, ya Undang-Undang Konservasi maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi sebenarnya ada instrumen Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bagaimana sebenarnya ketimbangan kepentingan ini bisa dikendalikan lewat undang-undang. Dan yang terakhir di sini adalah mengenai maladministrasi. Saya dapat singkat begini, segala macam bentuk pengaturan mengenai bagaimana masyarakat adat itu bisa ditentukan hak-haknya secara legal, itu selalu ada suatu proses untuk memastikan bahwa kearifan masyarakat adat, kelembagaan, wilayah itu masih tetap ada di sana, begitu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa suatu contoh misalnya dalam penetapan kawasan hutan ini bisa ditetapkan oleh menteri ketika di dalam kawasan hutan itu masih dijumpai hak-hak masyarakat adat itu, gitu ya, dalam penetapan kawasan hutan tadi. Nah, tentu di situ memang ada satu klausul bahwa ketika ada klaim pihak ketiga maka itu akan diselesaikan kemudian. Nah, klaim pasal seperti itu yang jarang sekali atau bahkan belum ada itu suatu proses di mana adanya klaim masyarakat adat ini diselesaikan kembali oleh panitia pelaksanaan tata batas misalnya begitu. Nah, itu yang saya sebut maladministrasi dalam pengertian segala sesuatu yang terkait dengan pengesahan hutan negara yang sesungguhnya belum selesai, hak-haknya belum diakui seluruhan, tetapi sudah ditetapkan oleh menteri. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagaimana posisi itu. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, bagaimana kebijakan nasional hutan. Kalau di daftar banyak sekali, gitu ya. Saya menyampaikan mungkin yang cukup populer ya, ada sertifikasi hutan lestari, gitu ya, ada reduce emission for deforestation and degradation trade plus, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengetahui itu kaitannya dengan karbon dan seterusnya, energi baru terbarukan, pengendalian kerusakan ekosistem lahan gambut, nilai ekonomi karbon itu sekarang juga sedang menjadi pembicaraan, pengurangan emisi karbon untuk kendaraan bermotor, ya, ada sekarang energi bersih untuk bangunan gedung, mobil listrik dan seterusnya. Jadi upaya ini sebenarnya adalah
bagian-bagian penting dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tadi, tetapi seperti tadi saya sudah jelaskan, jangan melupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat itu, gitu, yang menjadi fondasi. Juga jangan melupakan bahwa ini semua bisa dicapai dengan baik ketika governance-nya, tata kelolanya itu baik, begitu. Bagaimana kalau ada korupsi, bagaimana kalau ada, nah itu problematika yang kemudian kita bisa lihat bersama-sama bagaimana perkembangan itu. Nah, pemerintah juga telah menjabarkan dengan cukup detail ya, yang disebut sebagai SDGs ya, atau Sustainable Development Goals untuk Indonesia. Ada 17 item Bapak sekalian, mulai dari bagaimana pengentasan kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat, dan seterusnya. Yang sebenarnya ini adalah, kalau boleh dibilang itu outcome gitu ya. Kalau pembangunan berkelanjutan tadi itu dijalankan betul-betul, maka ini adalah ukuran-ukuran yang kita bisa lihat keberhasilannya. Bahkan yang terakhir itu juga ada prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 itu ya, untuk menjalankan aspek-aspek kaitannya dengan 17 tujuan SDGs tadi itu, tapi di tingkat desa. Dan saya juga melihat sendiri ini sedang berjalan, bagaimana tujuan-tujuan itu wujudkan gitu. Nah, walaupun begitu, tetapi ranking Indonesia masih cukup ya, tidak rendah ya, tapi juga tidak tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat rankingnya peringkat 101 dari 166 negara, dan informasi ini juga menunjukkan apa yang positif dari kita ya, yang tanda panahnya hijau ke atas itu, apa yang positif tapi tidak begitu besar, juga apa yang biasa-biasa saja gitu, yang decreasing, ada yang stagnan gitu ya, ada yang juga sudah dihargai oleh global community bahwa Indonesia lebih baik, tapi ada juga hal-hal yang tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat ingin indeks pelaksanaan SDG 2016-2021 bisa dilihat di angka-angka ini, paling tidak memang ada peningkatan walaupun sangat kecil ya, seputar 54-66 scoringnya, dan 2020-2021 sama sekali tidak meningkat karena ada persoalan COVID dan lain-lain seperti itu ya, itu yang terjadi. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan juga pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah ada studi Bapak sekalian ya, bagaimana sebenarnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang umumnya memang tidak balance ya, antara kecepatan memberikan perizinan usaha besar dengan perlindungan hak masyarakat tadi. Sehingga kalau kita lihat di dua tabel sebelah kanan ini, perubahan kebijakan perizinan dasar maupun perubahan kebijakan sumber daya alam, rata-rata sebetulnya tidak cukup baik. Jadi misalnya upaya untuk no poverty itu juga merah gitu ya. Yang bagus ya good job and economic growth ya, pertumbuhan ekonomi. Tapi climate action, apalagi peace and justice ya, soal-soal keadilan itu nggak bisa diperoleh dari situ, kira-kira gitu. Nah, tentu kita juga melihat undang-undang ini sedang akan diperbaiki, dan mudah-mudahan itu bisa mengurangi hal-hal yang negatif terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan sustainable development tadi. Yang terakhir, bacaan sebagai bacaan ya Bapak Ibu sekalian, karena seperti tadi dikatakan World Economic Forum di depan tadi bahwa urusan-urusan ini sebetulnya korupsi yang paling dasar di Indonesia, maka bagian akhir saya sampaikan bagaimana sih sebenarnya korupsi di Indonesia itu, dan apa kata orang, apa kata teoritikus paling tidak gitu melihat korupsi itu. Nah, di sini ada dua yang dalil yang disampaikan oleh Kierkegaard dan dalil yang disampaikan oleh Sandoval. Yang Kierkegaard ini mengatakan bahwa korupsi itu terjadi ketika monopoli keputusan publik ditambah diskresinya itu besar, tetapi tidak dilakukan dengan akuntabilitas yang baik. Nah, itu kayak gitu. Nah, Sandoval mengatakan bahwa korupsi itu terjadi ketika banyak sekali penyalahgunaan wewenang, plus impunitas, artinya orang yang kebal hukum gitu,
dikurangi partisipasi publik. Nah, kalau kita ringkas, yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu adalah peningkatan akuntabilitas dan peningkatan partisipasi publik, mengurangi impunitas, mengurangi diskresi gitu, sama mengendalikan penyalahgunaan wewenang. Jadi itu bisa kita pakai sebagai satu dasar yang dikatakan di dalam kalimat seperti ini, saya kira. Dan yang terakhir saya sampaikan adalah peran swasta. Jadi kaitannya dengan korupsi tadi ternyata sudah banyak riset, publikasi, dan seterusnya yang menyatakan bahwa mula-mula terjadinya korupsi sumber daya alam yang menghambat pembangunan berkelanjutan itu adalah private sector, baik yang dilakukan oleh TNI Warburton ini maupun kalau kita melihat statistiknya KPK. Nah, sehingga itu menjadi sangat penting untuk kita cermati bersama. Saya kira demikian Bapak sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.